Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi dinamika kependudukan bagian antroposfer ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari sensus penduduk, kemudian survei, kemudian registrasi penduduk. Nah, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan penduduk. Apa sih pertumbuhan penduduk? Berarti bertambahnya penduduk akibat apa? Kelahiran, kematian, dan migrasi. Di sini ada beberapa rumus ya pertumbuhan penduduk alami yang kemarin sudah kalian cari juga. Jadi sudah ada bayangan sedikit tentang bagaimana eh, perhitungan di dalam pertumbuhan penduduk ini. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami. Nah, itu hanya melibatkan faktor kelahiran dan kematian saja. Kemudian pertumbuhan penduduk total itu melibatkan kelahiran, kematian, migrasi masuk, migrasi keluar. Jadi tidak hanya masyarakat yang lahir dan mati saja, tapi yang pindah juga di sini diperhitungkan. Jadi total. Kemudian ada proyeksi penduduk. Kalau proyeksi penduduk itu ada PO jumlah penduduk pada tahun awal, kemudian jumlah penduduk tahun yang dihitung, persentase pertumbuhan penduduk selama waktu antara PO dan PT. Jadi proyeksi penduduk ini melibatkan jumlah penduduk pada tahun yang ditanyakan, misalkan tahun 2010, nah tahun awalnya itu 2001 misalkan. Nah, kemudian persentase pertumbuhan penduduknya itu berapa berapa persen, misalkan 20%. Nanti dimasukkan kepada rumus, kemudian lama waktu antara PO dan PT, misalkan tadi 2010 dengan 2001 berarti 9 tahun. Kemudian waktu lipat 2 atau DT, double time, doubling time. Jadi waktu yang diperlukan satu negara agar penduduknya menjadi 2 kali lipat. Nah, itu bisa diperhitungkan. Jadi DT sama dengan 70 per R. 70 itu sebuah ketentuan, jadi udah pasti 70. Nah, selanjutnya untuk ukuran kelahiran, ini sudah banyak dicari ya, B per P. Jadi birth, kelahiran per jumlah penduduk dikali 1000. Kemudian untuk kelahiran menurut umur, itu BX per F, PF kali 1000 juga. Nah, ini bedanya, ini memakai pertengahan tahun. Kemudian kelahiran kelompok kelompok tertentu. Terus ada angka kelahiran umum. Jadi kelahirannya tuh eh, melibatkan kelahiran di wanita usia 15-44 tahun. Kemudian angka kematian sama halnya seperti yang tadi, ada angka kematian, angka kelahiran, angka kematian bayi. Jadi seperti itu untuk angka migrasi dan lain sebagainya. Selanjutnya komposisi penduduk. Nah, kalau komposisi penduduk itu berarti berkaitan dengan penduduk usia 0 sampai 14 tahun berapa jumlahnya, kemudian penduduk usia lebih dari 64 tahun berapa jumlahnya, penduduk usia 15 sampai 64 tahun berapa jumlahnya. Nah, yang muda, dewasa, dan tua. Dan untuk sex ratio itu maksudnya apa? Jadi banyaknya penduduk laki-laki dibagi dengan penduduk perempuan. Jadi banyaknya penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan yang ada di suatu wilayah. Kalau piramida penduduk di sini terbagi menjadi 3, ada piramida penduduk ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Kalau ekspansif berarti dia penduduk mudanya itu lebih banyak daripada jumlah penduduk tua. Nah, ini ya. Berarti yang 0 sampai ke 15 tahun itu banyak banget, yang tuanya enggak. Contohnya Indonesia. Jadi negara-negara berkembang ini ya banyaknya usia muda, jadi kelahirannya banyak gitu. Kalau ekspansif, kalau stasioner ini jumlah penduduk muda seimbang dengan jumlah penduduk tua. Negara-negara maju biasanya ini adalah contoh dari stasioner, jadi seimbang. Kalau konstruktif itu jumlah penduduk tuanya itu lebih besar daripada jumlah penduduk yang muda. Berarti di sini itu kelahirannya rendah seperti negara apa, Swedia. Jadi atas kerjanya tinggi, kayak Jepang juga. Transmigrasi tidak bisa. Kepadatan penduduk, ada kepadatan penduduk umum, fisiologis dan agraris, urbanisasi, radikalisasi, dan komutasi. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari apa? Dari ini. Doubling time, ini DT ya. Maksudnya apa? Jadi, kita bisa tahu nih penduduk segini itu pada tahun berapa. Jadi, soalnya ini penduduk Indonesia pada akhir tahun 1991 berjumlah 180 juta dengan pertumbuhan penduduk alami 2% per tahun. Jika diproyeksikan, maka jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 360 juta jiwa pada tahun berapa? 2000, 2006, 2016. Nah, ini pakai rumus yang tadi. Doubling time. Yang mana, Bu? Yang ini gitu.
Nah, yang ini DT. Yang ini DT sama dengan 70 per R. Jadi doubling time 70 per R. Tapi di sini kan ketahuinya jumlah penduduk 180 juta. 2%, berarti cara perhitungannya seperti ini. DT sama dengan doubling time, 70 adalah konstanta, R adalah angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhannya di sini berapa? Oh, di sini angka pertumbuhan penduduk alamiah adalah 2%. Berarti kita hitung itu. DT sama dengan, kan tadi rumusnya DT sama dengan 70 per R. Berarti DT sama dengan 70 per 2 sama dengan 35. Selesai. Ternyata di 35 tahun. Nah, kita lihat tahun awalnya berapa di sini. 1991. Di sini ditanyakan kalau penduduk 360 juta itu kapan sih gitu kan. Oh, ternyata 100 tinggal ditambahkan 1991 ditambah 35. Oh, hasilnya adalah 2026. Jadi kesimpulannya, penduduk yang akan menjadi 360 juta jiwa itu pada tahun 2026 berdasarkan rumus dari doubling time. Gitu. Nah, selanjutnya angka ketergantungan yang tadi komposisi penduduk. Jadi pada tahun 1971, penduduk Indonesia berumur 0 sampai 17 tahun besarnya segini. Nah, sedangkan yang berumur 18 6 tahun dan 65 plus besarnya segini. Dari data itu dapat dihitung angka beban ketergantungan. Jadi kalau angka beban ketergantungan atau dependensi rasio itu usia produktif ditambah dibagi dengan usia non produktifnya. Usia non produktif dibagi dengan usia produktif. Maaf. Jadi ini non produktif, ini non produktif dibagi dengan produktif. Misal yang ini 0 sampai 17 kan non produktif ya, belum bekerja. Terus 65 plus berarti dia jumlahnya segini. Dia juga sama, sudah tidak mampu bekerja. Nah, yang bekerjanya itu angkatan kerja 18 sampai 64 jumlahnya 63.180.000. Yang ini ditambahkan kemudian dibagi dengan ini dikalikan 100, isinya 88,69. Artinya apa? Artinya setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 88,69 kelompok yang tidak produktif. Jadi angka ini tuh menunjukkan bahwa semakin besar angka hasilnya, berarti semakin besar angka ketergantungan yang harus ditanggung oleh 100 orang penduduk yang produktif, kayak gitu. Untuk contoh perhitungannya, setelah ini Ibu akan membagikan kelompok dari setiap kelas, nanti bisa dilihat di GC. Oke, terima kasih. Sampai ketemu.